Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Tahun 2020 kemarin meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Selain kesan, ada juga hal lain yang belum bisa ditinggalkan di 2021 ini, yaitu resesi ekonomi. Perekonomian Indonesia terkontraksi, belum bisa keluar hingga saat ini. Tapi diprediksi secara tahunan di 2021 ini akan lebih baik. Kita akan bahas singkat dalam Ekonomi Indonesia Siap Lompat di 2021. Pertama kita akan lihat seperti apa proyeksi beberapa institusi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 dan di 2021 berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh tim CNBC Indonesia. Nah, kita akan lihat yang pertama Bank Danamon ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 kemarin Indonesia minus 1,78%, tapi di 2021 secara year on year akan bertumbuh hingga 3,46%. Lalu juga dari Mirai Asset yang kedua di 2020 katanya ini minus lebih dalam lagi, bahkan sampai 1,96%. Tapi di 2021 pertumbuhannya justru lebih tinggi kalau menurut Mirai sampai 4,15%. Lalu berikutnya ada Bank Maybank Indonesia, ini bahkan lebih dalam lagi katanya kontraksinya di seluruh 2020 itu sampai minus 2,1% koreksinya. Tapi di 2021 juga pertumbuhannya lebih tinggi lagi, bahkan sampai 4,4%. Lalu berikutnya BNI Sekuritas, ini lebih ringan katanya di 2020 koreksinya 1,92% saja begitu. Dan di 2021 bisa plus sampai 3,52%. Berikutnya Bank Mandiri, kalau menurut Bank Mandiri ini minusnya 2,2% di 2020, di 2021 akan melompat sampai 4,43%. Dan tentunya ini tidak hanya 5 institusi ini ya, tapi ada belasan institusi lainnya yang juga ikut di survei ini. Tapi kalau di rata-rata, institusi di Indonesia ini mengatakan sepanjang 2020 minus pertumbuhan ekonomi mencapai 2,1% dan pertumbuhannya di 2021 ini bisa mencapai 4,15%. Tentu proyeksi ini mengacu pada kondisi terkini ya. Kalau kita lihat seperti apa penyebaran kasus COVID-19 di dalam negeri yang kurvanya juga belum terlihat melandai, bahkan terus naik begitu. Dan untuk menekan kurva ini, pemerintah menetapkan pembatasan sosial. Nah, inilah faktor yang menjadi penekan roda perekonomian sekaligus juga menekan optimisme para pelaku pasar. Tapi dengan angka pertumbuhan 4,15% yang menjadi rata-rata proyeksi institusi dalam negeri ini juga memperlihatkan meskipun di dalam situasi yang masih tertekan dan belum bisa keluar dari belenggu pandemi, sebenarnya masih ada optimisme di kalangan institusi kalau di 2021 ini akan lebih baik daripada di 2020 kemarin. Bahkan di saat institusi dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan coba cek slide berikutnya. Pertama dari World Bank kita lihat nih, atau Bank Dunia yang pada rilis tanggal 17 Desember 2020 memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4%. Memang masih positif, tapi angka ini sebenarnya lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang menyebut ekonomi Indonesia akan tumbuh sampai 4,7%. Artinya ini sudah terpangkas 0,2% begitu ya. Nah, koreksi ini mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan untuk Indonesia akibat pembatasan sosial dan juga peningkatan kasus COVID-19. Memang akan membaik dan menguat, tapi baru akan benar-benar terlihat signifikan justru di tahun 2022, didukung pemulihan konsumsi swasta dan juga pembatasan sosial yang semakin longgar. Berikutnya, selain Bank Dunia, di akhir Januari kemarin ini juga IMF alias Dana Moneter Internasional merilis laporan proyeksi ekonomi global untuk tahun 2021 dan 2022. Secara global, IMF merevisi pertumbuhan ekonomi akan lebih baik daripada proyeksi sebelumnya di bulan Oktober 2020. Ekonomi dunia diramal akan berada di angka 5,5%. Artinya naik 0,3% dari proyeksi sebelumnya. Tapi untuk Indonesia sendiri, revisinya justru tidak terlalu baik. IMF menyebut prospek pertumbuhan PDB Indonesia bahkan hanya 4,8%. Artinya ini lebih rendah sampai 1,3% dibandingkan dengan perkiraan IMF di bulan Oktober 2020. Nah, sama seperti Bank Dunia, IMF juga menilai dari pembatasan akibat COVID-19 di Indonesia, di mana kasus aktif juga masih belum terlihat ada perbaikan. Jadi memang berpotensi membaik, tapi pertumbuhannya moderat saja, artinya tidak bisa melesat begitu ya. Nah, dilihat dari dua institusi ekonomi global, keduanya memproyeksi ekonomi Indonesia di level 4,an ya. Laju pertumbuhannya ada, tapi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2014 hingga 2019 yang berada di angka 5% setahunnya.
Jadi luar biasa ya bagaimana pandemi ini bisa mengubah persentase pertumbuhan ekonomi yang selalu menjadi standar Indonesia selama 5 tahun sebelumnya. Tapi jangan terus-menerus menyesali pandemi, tapi jadikan pelajaran untuk menentukan nextnya kita mau apa nih. Salah satunya dengan menganalisis apa saja faktor-faktor yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan juga faktor yang bisa justru menjadi penghambat ekonomi. Apa saja? Kita coba cek slide berikutnya. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi motor percepatan pemulihan ekonomi. Nah, ini disampaikan langsung juga oleh Presiden Joko Widodo per bulan Desember 2020 lalu. Kita coba lihat ada 4 faktor pendukung di sini. Pertama, terkait vaksinasi COVID-19. Vaksinasi akan dimulai di Januari ya. Ini memang sudah dilakukan meskipun ya tahapnya juga penuh dengan kontroversi di mana pemerintah masih harus terus mencoba untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Namun, diyakini kalau vaksin ini bisa menyebar cepat, maka masyarakat juga akan mendapatkan kembali rasa aman dan juga berpengaruh pada konsumsi rumah tangga akhirnya ya. Lalu berikutnya penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dengan adanya undang-undang ini juga berpotensi untuk meningkatkan investasi begitu. Kalau misalkan investasi banyak yang masuk, ini juga akan berpengaruh terhadap lapangan kerja yang sudah mulai hilang akibat pandemi. Nah, berikutnya yang ketiga ini terkait perjanjian keringanan bea masuk produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, setelah perpanjangan kerjasama Generalized System Preferences, ini diharapkan kinerja ekspor juga bisa kembali meningkat dan membawa pemasukan tambahan juga bagi negara. Dan keempat, terkait dengan pendirian Indonesian Investment Authority atau dana SWF Indonesia bagi infrastruktur. Nah, lembaga ini akan mengelola sumber pembiayaan pembangunan yang berbasis penyertaan modal atau ekuitas bukan pinjaman. Nah, beberapa negara juga disebut sudah tertarik seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi hingga Kanada. Nah, keempat hal ini dinilai oleh Presiden menjadi faktor yang mampu membangkitkan optimisme Indonesia bahwa ekonomi akan segera pulih dari pandemi. Namun beberapa lembaga juga sempat menyampaikan kalau dalam prakteknya nanti ada beberapa faktor juga yang berpotensi menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPM yaitu Bahlil Lahadalia yang menurutnya yang bisa menghambat ini adalah terkait dengan pungutan liar alias pungli. Ini terlihat dari rantai investasi Indonesia yang tetap tumbuh tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini juga ternyata berdasarkan pengalaman Bahlil ketika masih menjadi pengusaha katanya. Pungli ini mengakibatkan nilai produk jadi tidak bisa kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Karena jumlah pungli akhirnya menjadi kos tambahan yang harus dihitung juga oleh pengusaha. Nah, salah satu cara memberantas pungli ini adalah dengan mengeluarkan perizinan berbasis elektronik. Ini yang nanti kita tunggu bersama penerapannya seperti apa ya. Nah, berikutnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan isu struktural. Ini juga dianggap sudah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena menciptakan perlambatan. Nah, ini menjadi masalah sejak beberapa tahun lalu dan membuat sektor-sektor perdagangan mulai dari pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan juga jadi bergerak lamban begitu ya. Ini yang akhirnya mempelopori juga Kementerian Keuangan untuk melakukan transformasi struktural begitu. Lalu faktor lain juga disampaikan oleh lembaga Indef alias Institute for Development of Economics and Finance. Kalau menurut Indef ini vaksin menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan vaksin yang masih terbatas dengan perkiraan semester 2 tahun 2021 ini baru bisa efektif. Ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat perekonomian begitu ya. Belum lagi distribusi yang akan menjadi salah satu isu juga ya kalau menurut Indef. Nah, berikutnya ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Kadin atau Kamar Dagang Indonesia kalau salah satu faktor yang perlu diperhatikan juga terkait dengan pengendalian COVID-19. Ini menjadi salah satu faktor utama yang akan menghambat perekonomian apabila tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Artinya pemerintah benar-benar harus tegas dalam memberi kebijakan ataupun pembatasan. Kita akan coba bandingkan seperti apa Indonesia dibandingkan dengan proyeksi institusi global dengan negara-negara tetangga kita. Dalam slide berikutnya. Kita akan lihat kalau IMF ini memproyeksikan Malaysia di 2021 akan melesat hingga 7%. Pertumbuhan ini didukung dari proyeksi permintaan domestik dan juga eksternal, namun diprediksi juga pertumbuhannya belum bisa terjadi merata di seluruh sektor ekonomi. Sama seperti Indonesia dan negara-negara lain juga, percepatan vaksin akan menjadi faktor yang sangat menentukan untuk Malaysia. Sedangkan IMF memproyeksi Filipina itu 6,6% di 2021. Nah, sama seperti Indonesia, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina dari sebelumnya 7,4% di bulan Oktober 2020. Tapi tetap saja baik Malaysia dan Filipina ini keduanya diproyeksi bertumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Tapi untuk Thailand justru melemah hanya 2,7%, artinya lebih rendah daripada Indonesia.
Thailand dari sektor pariwisata ini memang sangat terdampak dan di tengah ketidakjelasan pandemi, pembatasan juga ini dianggap masih akan sulit untuk mengembalikan salah satu sektor andalan Thailand ini. Sedangkan Bank Dunia memproyeksikan Vietnam mencapai 6,8% di 2021. Ini juga lebih tinggi dari Indonesia. Ini dinilai dari ketanggapan pemerintah Vietnam pada kasus COVID-19 di mana di 2020 saja Vietnam ini masih menjadi salah satu negara yang ekonominya masih tumbuh di saat negara lain terkontraksi karena pandemi. Negara lain ada juga yang masih tumbuh, yaitu ada Taiwan dan ada China. Tapi pertumbuhan Vietnam dianggap paling tinggi karena mencapai 2,9% begitu ya. Bahkan lebih baik daripada China yang hanya 2,3% saja. Padahal kalau dilihat dari geografis Vietnam ini jaraknya dekat dengan China begitu ya. Tapi total kasus COVID-19-nya hanya 1.500 kasus dan angka meninggalnya juga relatif rendah yaitu 35. Manufaktur Vietnam memang melemah di bulan April 2020, tapi selanjutnya masih resilient dan kembali naik. Jadi kita bisa lihat ya di mana posisi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kita harapkan proses pemulihan ekonomi juga bisa lebih cepat agar PDB kita bisa jadi lebih baik daripada proyeksi institusi global.